Ketika dia datang, tidak ada yang mampu untuk berkata jangan. Tunggu dulu, nanti saja, atau belum siap. Suka tidak suka harus terima, karena tidak ada pilihan antara mau atau tidak. Tidak ada tambahan waktu, karena bahkan kekayaan pun tidak mungkin mampu mengulurnya. Kematian adalah topik yang paling banyak dihindari oleh orang-orang. Kebanyakan orang tidak ingin membahas pembicaraan tentang kematian, karena hal ini mungkin merupakan sesuatu hal yang menakutkan atau mengerikan jika harus dibicarakan atau jika harus dibayangkan. Tetapi sebenarnya sekeras apapun kita mencoba menghindari, menyangkali, tetapi ini merupakan sebuah fakta yang pasti dialami oleh semua orang. Siapapun dia, entah dia orang kaya, orang miskin, entah dia orang yang berkedudukan, orang yang tidak berkedudukan, entah orang yang berpendidikan tinggi, ataupun orang yang tidak berpendidikan sama sekali, pada suatu waktu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ketakutan akan kematian ini sebenarnya telah dialami oleh orang-orang sepanjang zaman, bukan hanya pada zaman ini saja. Dan ketakutan ini telah membuat orang-orang berusaha untuk mencoba mencari cara bagaimana agar bisa terhindar dari kematian. Pada abad ke-20 saat ini, manusia menjadi semakin pintar, dan teknologi pun menjadi semakin berkembang. Berbagai macam temuan-temuan baru didapatkan, dan inovasi-inovasi baru dikembangkan. Manusia bisa menciptakan macam-macam rekayasa genetika, bahkan sampai menghasilkan spesies-spesies baru. Dalam dunia kedokteran, kemajuan juga terlihat dengan pesat dari masa ke masa, seperti dengan ditemukannya cara untuk transplantasi hati, transplantasi ginjal, alat pacu jantung, transplantasi jantung, bahkan sampai membuat jantung buatan. Stan Larkin adalah seorang yang tercatat pernah hidup lebih dari 500 hari dengan jantung buatan, dan dia hidup layaknya orang normal dan bisa beraktivitas dengan normal. Kondisi tersebut seakan-akan membuat manusia begitu berhasil. Tetapi, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa dengan kemajuan yang sepesat seperti demikian pun, manusia tetap tidak bisa terbebas dari yang namanya kematian. Sebab bahkan di tengah-tengah kemajuan dari teknologi yang kita alami saat ini, justru angka kematian juga menjadi semakin melonjak dengan adanya pandemi virus corona. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 serta data dari WHO, kasus kematian akibat COVID-19 sampai pada tanggal 9 Maret 2021 di Indonesia sendiri tercatat ada 37.547 jiwa, serta di seluruh dunia dari 223 negara ada 2.597.381 jiwa. Ini semakin menunjukkan bahwa sebenarnya kemajuan pun tidak menjamin bahwa kita akan terbebas dari yang namanya kematian. Lalu, yang menjadi pertanyaannya di sini, apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari kematian itu? Untuk mencoba mengetahui hal ini secara lebih lanjut, mari terlebih dahulu kita mencoba mencari tahu pendapat dari masing-masing orang secara umum. Permisi Kak, Ya, boleh nanya nggak? boleh. Tapi pertanyaannya agak konyol ya. Oke. Kenapa sih manusia itu bisa mati? Kenapa manusia bisa mati? Jadi bisa juga karena sudah ajalnya untuk mati, tapi mungkin ada juga sih yang karena sudah stres, banyak tekanan, ya ini bisa bunuh diri sih. Intinya itu sih, bisa bunuh diri. Oke. Makasih ya Kak buat jawabannya ya. Oke. Boleh nanya nggak? Boleh Kak. Menurutmu manusia itu mengapa bisa mati? Mungkin karena takdir Kak. Karena takdir, selain takdir? Karena sakit mungkin. Karena sakit. Oke. Makasih ya deh. Ya, kenapa ya bisa mati? Karena habis nafasnya mungkin Kak. Karena habis napasnya, selain itu? Karena usia juga. Karena mungkin sudah waktunya dia kembali kepada Sang Pencipta dan mungkin dia sudah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya mengapa manusia itu mati? Karena mungkin sudah ajal. Terus karena setiap manusia itu tidak ada yang kekal. Kurang tahu juga.
karena saya belum ada pengalaman dan bicara tentang untuk kematian ini dan jadi Sudah ajalnya. Kenapa manusia itu bisa mati? Mungkin karena tugasnya di dunia sudah selesai. Dari beberapa orang yang kita wawancara hari ini, kita menemukan berbagai macam jawaban yang bervariasi dan juga mungkin cukup masuk akal. Ada yang berkata karena sudah tua, ada juga yang berkata karena sakit, ada yang berkata karena kecelakaan, ada juga yang mengatakan karena memang sudah waktunya atau karena sudah menjadi takdir. Barangkali jawaban-jawaban ini juga adalah jawaban kita. Tetapi mari kita coba lihat satu persatu. Kalau kita berkata karena sudah tua, apakah hanya orang tua saja yang bisa mati? Atau jika kita berkata hanya karena sakit, apakah hanya orang sakit saja yang bisa mati? Kalau kita berkata karena kecelakaan, apakah tanpa kecelakaan orang tidak bisa mati? Dan sekarang ketika kita mau berkata karena takdir, benarkah manusia diciptakan untuk mati? Untuk mengetahui hal tersebut, maka kita harus terlebih dahulu melihat desain awal ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Allah. Apakah kematian adalah bagian dari desain tersebut? Jika kita melihat dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, bagian Alkitab ini menceritakan bagaimana manusia itu sebenarnya diciptakan Allah dengan sempurna bahkan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kata kematian atau mati baru pertama muncul di Kejadian 2 ayat 17, dan itu ketika Allah memperingati mereka untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat, sebab itu bisa membuat mereka mati. Jadi sejauh ini, tidak ada indikasi kematian dalam diri manusia dalam desain Allah, kecuali jika mereka melanggar sebuah larangan yang sudah diberikan. Sayangnya, manusia lebih mendengar apa yang dikatakan oleh ular dan melanggar perintah Allah tersebut, sehingga mereka berdosa, dan sebuah dosa berakibat pada kematian. Upah dosa adalah maut. Demikianlah di dalam kitab Roma 6 ayat 23. Itulah asal mula kematian pada manusia. Dan ironisnya, pelanggaran Adam membuat semua manusia berada di dalam dosa, sehingga semua orang mengalami kematian. Jadi sebuah alasan untuk kematian yang dialami oleh setiap manusia sampai hari ini adalah dosa, seperti dapat kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 1. Dosa adalah cikal bakal dari kematian. Tetapi sayangnya dosa di sini tidak hanya menyebabkan manusia mati secara fisik, yaitu ketika jantung berhenti berdetak dan nafas berhenti untuk berhembus. Ada kematian lain yang juga dialami oleh semua manusia yang berdosa, dan itu lebih mengerikan daripada kematian fisik. Kematian ini adalah kematian rohani, di mana manusia terpisah dari Allah dan menjadi seteru Allah. Keadaan ini membuat manusia tidak mungkin bisa menghampiri hadirat Allah, sehingga tanpa pendamaian, statusnya selama-lamanya adalah orang yang akan menerima murka Allah. Beberapa mungkin akan lebih mudah mengakui kematian jasmani, sebab itu adalah hal yang umum dan dapat dilihat dengan mata. Tetapi, sebagian besar mungkin tidak akan percaya dengan yang namanya kematian rohani, sebab itu tidak kelihatan dan terlalu abstrak untuk dipahami. Tetapi, mari kita mencoba melihat sedikit bukti dari kondisi tersebut. Ketika manusia berdosa, manusia mengalami mati rohani karena terpisah dari Allah. Dan ketika terpisah dari Allah, maka konsekuensinya adalah kehilangan relasi. Dan ketika kehilangan relasi, maka akan kehilangan pengenalan. Itulah yang terjadi pada peradaban manusia dari masa ke masa. Keterpisahan membuat manusia sukar, bahkan tidak mungkin untuk mengenali Allah yang benar, kecuali Allah yang menyatakan dirinya. Bukti dari kematian rohani adalah yang pertama, banyak orang yang menjadi penyembah-penyembah berhala. Bahkan semakin lama, peradaban manusia memunculkan begitu banyak kepercayaan. Jika manusia tidak mati secara rohani dan tidak kehilangan pengenalannya akan Allah, apakah mungkin manusia akan beranggapan kalau berhala-berhala itu adalah Allah? Apakah mungkin akan muncul berbagai macam kepercayaan dan keyakinan yang mendefinisikan Allah secara berbeda-beda?
Semua itu tidak akan terjadi jika manusia tidak mati secara rohani. Sebab, jika manusia tidak terputus dari Allah, maka manusia pasti bisa mengenal dengan baik mana Allah yang benar. Kemudian kematian yang juga sangat mengerikan adalah kematian kekal atau kematian final, di mana semua manusia berdosa akan terpisah dari Allah selama-lamanya dan akan berakhir di dalam neraka. Untuk yang satu ini, memang kita belum menemukan pembuktian secara real, sebab belum ada yang sampai di sana, selain kesaksian Alkitab yang mengungkapkan hal tersebut. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa bebas dari kematian? Kematian akibat dosa membuat ketidakberdayaan total dari manusia untuk menyelamatkan orang lain, bahkan menyelamatkan dirinya sendiri. Semua manusia di dalam kuasa dosa, hakikatnya adalah mati. Dan yang mati tidak bisa menyelamatkan yang mati. Hanya yang hidup dan yang menjadi pemilik hidup yang dapat menghidupkan yang mati. Dalam sejarah manusia, memang pernah ada beberapa orang yang bangkit dari kematian seperti contohnya Lazarus. Tetapi dia mati lagi setelah bangkit sebab dia bukan pemilik hidup dan tidak berkuasa untuk menghidupkan. Satu-satunya yang bisa melakukan hal ini hanyalah Yesus. Dialah satu-satunya yang bisa menolong kita untuk terbebas dari 3 jenis kematian akibat dosa. Mengapa bisa demikian? Yang pertama, menang atas kematian fisik. Yesus sudah membuktikan bahwa meskipun dia mati, tetapi dia berkuasa untuk bangkit, sehingga hal tersebut memberi kita harapan akan adanya kebangkitan setelah kematian. Yang kedua, menang atas kematian rohani. Itu terjadi melalui kedatangan Yesus untuk mendamaikan manusia dengan Allah melalui kematiannya, sehingga setiap orang yang beriman kepadanya dikaruniai Roh Kudus dan kembali memiliki relasi dengan Allah, sehingga semakin lama akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah karena tidak lagi mati secara rohani. Yang ketiga, menang atas kematian kekal. Dapat kita lihat ketika Yesus naik ke sorga, disaksikan oleh ratusan saksi mata dan tinggal bersama Bapa, sehingga hal itu menunjukkan kepada kita akan adanya harapan bagi kita yang beriman kepada Yesus untuk memiliki hidup yang kekal bersama dengan Allah. Dengan demikian, Yesus adalah satu-satunya harapan bagi manusia yang mati karena dosa, sehingga dia menjadi jawaban atas keputusasaan manusia sepanjang zaman di dalam menghadapi kematian. Yesus itu sekarang menawarkan hidup bagi kita semua. Sudahkah engkau menerima harapan yang Yesus tawarkan?